Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam dengan penuh ikhlas, saya doakan mudah-mudahan utangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling kenceng jawab salam, paling akeh hutangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minas sam'i wat ta'ah wa amarona bitauhidi wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah fi jami'il akhwali wal kharakah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atamahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al khitanu wajibun lirijal wa makramatul linnisa. Pengatur waktu, pembagi acara yang saya hormati, al-mukarramun, para alim, para ulama, para kiai, asatid wal asatidah yang nampak hadir pada malam ini yang saya hormati, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya. Bu, kalau mendoakan para ulama, para kiai, para ustadz yang ikhlas baca aminnya. Jangan seperti orang yang tidak suka saja sama ulama. Mudah-mudahan para ulama, para kiai dipanjangkan umurnya, tambah barokah ilmunya, tambah barokah hartanya, tambah barokah para santrinya, ditambah istrinya. Bapak setuju? Ibu-ibu setuju? Ora. Aparatur pemerintahan Desa Kubang Jati atau yang mewakili, Ketua BPD, Ketua LVM, para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya hormati, keluarga besar Bapak Sain beserta Ibu apa Wain, salah sedikit kok, saya manusia, sengaja, ternyata belum pada ngantuk. Pada malam ini mengadakan satu acara resepsi yang luar biasa. Malam kemarin menghadirkan organ tunggal, betul, dangdutan, dan malam ini insya Allah santapan rohani. Tetapi karena waktu yang sudah mendekati malam, saya tidak akan panjang-panjang di dalam mengisi acara ini, karena walaupun panjang tidak akan dihafalkan, mungkin singkat saja. Tapi insya Allah walaupun singkat, ini mudah-mudahan menjadikan satu bahan untuk keluarga Pak Wain dalam rangka mendidik anaknya Ananda Muhammad siapa?
Andre Taulani. Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati, maaf ini pakai bahasanya bahasa apa ya? Bahasa Inggris paham? Campur ya? Bahasa yang paling sulit ini berbicara masalah bahasa dulu. Sebetulnya bahasa Sunda. Bahasa Sunda itu bahasa yang paling sulit, Bu, Bapak. Kalau bahasa Arab itu mudah, bahasa Tionghoa mudah, bahasa Perancis mudah, bahasa Inggris saya sudah punya kuncinya di mobil. Betul. Yang paling susah tuh bahasa Sunda. Di Sunda itu dari kata makan saja banyak. Makan, madang, madang dari Jawa nama madang, mangan, dahar, tetegek, jajablok, betul, banyak. Makanya ya campur aja dah. Mudah-mudahan dengan campurnya bahasa menjadi nikmat, karena karedok pun dibikin dari bahan-bahan campuran, betul. Ada toge, ada kacang, kemudian pokoknya enak. Hadirin yang berbahagia, pada malam ini kita doakan bersama Ananda Muhammad Andre Ramadan. Mana sih? Agak maju ya, mundur, kurang mundur ya. Adu ya, oh adu apa? Jangan kenceng-kenceng karena masih pandemi, Pak. Kalau sampai ada orang yang iseng di Kubang Jati mengadakan acara kumpul-kumpul, nanti bisa dibubarkan karena masih masa pandemi COVID-19. Sama di Kubang Jati. Saya doakan mudah-mudahan masyarakat Kubang Jati tidak ada yang terpapar, diberikan kesehatan oleh Allah, dan coronanya enggal minggat. Sebab dampak corona semuanya merasakan, pedagang merasakan, petani merasakan, mubalik merasakan juga, karena pengajian banyak yang dipending dengan catatan tidak dapat izin, alasannya mengundang banyak orang, terjadi kerumunan, sehingga tidak sedikit masyarakat yang kelabakan, suaminya di PHK, sementara mencari uang begitu susahnya, belum ditambah punya setoran, betul. Akhirnya tiap dina ibune sambil gendong anak nyanyi depan rumah, nginum dawet asore awit sirahe mumet ora duwe, apal kabeh. Ana obor murube gede arep setor motor langkadu. Tuku kerupuk wadahe sarung, utange numpuk ning warung. Sarung atlas warnane kuning, durung lunas arep ngutang. Bener. Makanya kita mohon pada Allah, ya Allah, sebentar lagi puasa akan tiba, jauhkan corona dari kami semua ya Allah. Makanya sebelum dimulai kita bersama-sama mohon pada Allah. Siap? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadhana wasallimna min corona. 1, 2 Allahumma ana iradana
وبلغنا رمضان وسلمنا يا قوي يا متين اغفر لنا والمسلمين وسلم الإندونيسين من virus COVID-19 lagi Allahumma wa balighna wa sallimna. Corona kalau menurut saya itu komunitas rondo mempesona, atau corona itu kopi rokok ana. Kenyataannya memang mungkin corona itu ada sehingga bikin orang ketakutan mati gara-gara corona, yang padahal tidak terkena corona pun pasti akan mati, tapi kita berikhtiar dikarenakan begitu hebatnya, begitu dahsyatnya melanda Indonesia. Makanya mudah-mudahan dalam waktu yang singkat corona diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Biar usaha tenang lagi, biar jualan ada yang beli lagi, biar usaha ke kota cari nafkah bisa tenang, terlebih ibadah pun bisa tenang kembali. Karena gara-gara corona di masjid shop pun harus dianggangkan. Betul, dampaknya luar biasa. Udah kita tinggalkan corona karena waktunya sudah begitu malam. Yang pertama Pak Wain beserta Ibu ya, karena nak Ramadan ini amanat Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap orang termasuk warga Kubang Jati yang hadir pada malam ini menghendaki ingin punya anak yang soleh. Betul? Saya tanya, kita punya anak bener dulu apa pinter dulu? Kira-kira bener dulu apa pinter dulu? Bener. Kemudian kalau anak kita pinter kemudian imannya kandas, imannya tidak ada dalam jiwanya, pasti akan terjadi prinsip hidup sikut kiri sikut kanan, jilat atas injak bawah, yang penting tujuan tercapai, menghalalkan segala cara hidupnya. Wal-wal kedowal, ora kadal, ora halal, ora batal, ora aspal, ora koral, kabeh diuntal turun ke masjid nyolong. Pengalaman yang jawab itu berarti anak kita benar kemudian pinter, insya Allah tidak akan terjadi hal yang semacam tadi. Tapi kalau pinter kagak bener, kita lihat di TV orang pakaiannya seksi, betul? Tidak lepas pakai dasi, duduknya di kursi, kendaraannya Mercy, tahu-tahu uangnya hasil korupsi, akhirnya dikejar-kejar oleh polisi, dimasukkan penjara besi, mending jualan terasi kayak orang Kubang. Mantap. Allahu Akbar. Udah bicara 10 menit air belum keluar. Sungguh luar biasa Pak Wain begitu tega sama saya. Kalau orjen dangdut kemarin pakai saweran, kalau saya belum ada saweran. Insya Allah ini biasanya kalau saya hadir ke tempat-tempat pengajian disambut oleh sohibul hajat, dikasih minum, dikasih udud. Karena orang udud diberi 5 keistimewaan oleh Allah. Yang pertama, yang suka udud tidak akan disiksa kubur karena belum mati. Betul?
undun rokok. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, makanya maaf punten dumateng Pak Wain kalih Ibu ini yang hadir panjenengan sedoyo mungkin menghendaki punya anak itu yang baik, karena hitan itu hal yang mudah sebetulnya, karena sekarang kan udah ada menteri, ada mantri, ada dokter. Di hitan itu 2-3 hari anak selesai sehat kembali, betul. Tapi ketika zaman dulu, ketika zaman saya di hitan jam 3 malam Kang Ustadz Kherudin udah digendong dibawa ke kali untuk dikum, betul. Maksudnya apa? Belum ada bius 1 jam saya di kali. Kemudian datangnya peraji sunat, gak pakai obat, 40 hari saya belum sembuh berkati hitan. Tapi sekarang 2-3 hari anak sudah sembuh. Di hitan hal yang mudah sebetulnya, membuang kotoran. Tetapi paling sulit tugas Pak Wain dan Ibu mau dikemanakan Ananda Ramadan setelah di hitan. Karena tugas tanggung jawab kewajiban ibu dan bapaknya mendidik anaknya agar menjadi anak yang soleh. Hitan syariat Nabiullah Ibrahim alaihi, teteskan darahmu sebagai saksi demi sunnah Rasul yang harus ditaati, uswatun hasanah sebagai tauladan, sungguh mulia menjalankan kewajiban. Adik sayang terereroreng, betul Pak. Saya ini orang suka seni Pak, maaf ya. Saya punya prinsip, dengan seni hidup akan terasa menjadi indah, dengan iman hidup akan terarah, dengan ilmu hidup terasa menjadi mudah. Cara pakai kopiah pun ada seninya. Kalau mau ngaji, mau kondangan, kumpulan ke balai, kopiahnya begini, noh kayak anggota dewan, begini gagah. Kalau mau sholat, tolong maaf kopiahnya diangkat biar jidat kelihatan, karena jidat ini anggota sujud. Nah, plehan di pos ronda pakai kopiahnya begini. Nah, ini seni ini, betul. Adan saja pakai seni kok enak. Di Masjid Kubang Jati jam 3, jam setengah 4, jam 4 subuh adan yang suaranya merdu, hayya 'alas sunnah, enak. Tapi nggak pada bangun, betul. Selimut udah melorot, tarik lagi. Tapi kalau yang adan aki-aki, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adan Kubang Jati blok sini. Sedang enak tidur pun bangun, bukan ke masjid, ke musola, tapi dengerin di rumah, ini suara siapa yang jelek amat. Makanya ada anak muda ceritanya gaul mau adan di masjid, tapi seni tilawah dan adan disatukan. Allahu Akbar, Allahu Samad. Ada yang adan begini di sini, ada? Ada nggak? Ada. Siapa? Saya barusan. Adan pakai dangdut. Hayalah sholat, hayalah sholat. Aduh, satu kampung bangun semua ramai-ramai ke masjid, bukan untuk jamaah. Liatin siapa yang barusan adan. Alhamdulillah, Pak Wain begitu dermawan, ngasih air sampai 2 seperti orang ngasih orang kesurupan. Bu, saya mau nanya, kalau di Kubang Jati suara kucing bagaimana? Suara kambing? Kalau suara ulat? Ulat bukan cekot-cekot tapi pucuk, pucuk, pucuk. Apa pucuk? Pak Wain, suara saya serak sembuh kalau dikasih teh pucuk. Itu aja. Ini biasanya kalau tempat lain tuh minumnya ada pokari, ada larutan, ada teh pucuk, ada kopi susu. Lah, Bu, boleh nanya? Bu,
Apa bedanya kopi sama susu? Ayo jawab. Bu, jawab. Kopi mah hitam, susu mah itu jawaban anak SD. Kalau kata saya, bedanya antara kopi dan susu, kalau kopi kalau diudak hitam semua, tapi kalau susu kalau diudak hitam pucuknya aja. Betul? Kalau nggak percaya buka masing-masing. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Terus ibu terus. Belum ngantuk? Ada yang ngantuk? Kasih doa, siap? Ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tuksa, biar ngantuk paksa. Kalau pengajian mah godaannya banyak. Betul. Lain halnya kita melihat sinetron di RCTI Andin sama si Al. 2 episode mata jauh dari ngantuk. Tapi kalau pengajian bawaannya ngantuk dulu. Betul. Suka sinetron Andin, suka. Saya paling nggak suka sama si Elsa. Jangan suudon. Saya nggak pernah lihat TV, cuma nemenin bini depan TV, gitu aja. Allahu Akbar. Hadirin, sebetulnya pada malam ini agenda saya itu jadwalnya ke Sukabumi. Tapi saya pikir-pikir jam 5 tadi mikir, ke Sukabumi saudara nggak punya, yang undang nggak ada, yang mending ke Kubang Jati. Betul. Tadi malam acara pengajian udah dibebaskan lagi oleh pemerintahan desa. Masyarakat rindu sama ngaji. Jamaah yang hadir 40.000 sama yang nggak datang. Betul. Malam ini alhamdulillah. Sehat ibu, sehat? Insya Allah. Bawain mana sih orangnya? Nggak ada. Allahu Akbar. Lagi cari teh pucuk Pak Haji. Insya Allah, insya Allah. Ya. Yang pertama langsung saja ya. Di internet itu hal yang mudah, yang paling sulit mendidik anaknya itu. Betul? Kalau kita ingin punya anak yang soleh, mestinya kan harus kasih contoh. Siapa yang jadi uswahnya, yang jadi kuduahnya? Ibu dan bapaknya. Ibunya solehah, bapaknya juga soleh. Karena ada peribahasa, buah itu akan jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kalau orang tuanya kampret, kalau orang tuanya kalong, anaknya pasti kampret. Kalau orang tuanya tukang nyolong, anaknya tukang naudzubillahi min dzalik, fotokopi biasanya. Yuk mari kita lihat di dalam kitab Ihya Ulumuddin, kalau nggak salah saya pernah jumpai, ada beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh orang tua ketika si jabang bayi terlahir ke bumi ini. Yang pertama, sunnah diadani telinga kanan dan komat telinga kiri ketika bayi terlahir ke bumi ini. Makanya bapak kalau istri mau melahirkan jangan jauh-jauh. Bapak harus bertanggung jawab sepenuhnya. Betul. Bayinya lahir, kemudian sigap bapaknya, adzan telinga kanan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, komat telinga kiri sampai selesai. Kenapa demikian? Karena anak baru lahir itu ibaratkan kaset kosong, belum ada rekaman apa-apa, belum ada rekaman lagu dangdut, lagu pop, lagu India, lagu rock and roll, lagu-lagu macam lagu dan sebagainya. Yang pertama dia dengar labdul jalal. Dan kata Rasul, ketika bayi terlahir diadani telinga kanan dan komat telinga kiri, bayi ini akan dufiat anhu umusibyan. Bayi ini akan selamat dari penyakit di masa bayi, di masa kekanak-kanakan. Makanya nanti tolong ketika bayi kita lahir diadani telinga yang kanan dan komat telinga yang kiri. Sudah biasa terjadi bapak-bapak, ngadani orok udah biasa, udah alhamdulillah. Karena masih kosong, belum ada rekaman dangdut, rekaman India, apa tuh
teh pucuk datang, alhamdulillah dibereskeun ku uing. Ngan kopi susu eueuh. Allahu Akbar. Udah maaf, udah jangan. Terus kan? Bu, terus Bu. Ibu ikhlas duduk di sini. Ibu ikhlas dengerin saya. Ibu ikhlas suami kawin lagi. Duh, ojo. Jawabnya ojo. Cukup satu, betul? Insya Allah. Yang pertama sunnah diadani. Yang kedua, kata Nabi, min haqqil waladi alal walid salah satu asia. Kewajiban orang tua terhadap anak yang pertama ayyusina ismahu idza walada, dikasih nama anak itu yang islami, yang berbau Quran, asep muhtadin, asep solihin, asep apalagi. Jangan ngasih nama anak asep dolimin, asep murtadin, asep jahanam. Jangan. Dulu kita dikasih nama oleh orang tua asbun. Di sini ketika lahir namanya dikasih nama oleh orang tua, namanya Damiri, Darto. Ada Darto? Ada. Bahkan zaman dulu namanya keren-keren. Kalau di Kertasari itu namanya Singa, Singa di meja. Kemudian Castra, Merta, Karta. Tetangga saya anak laki-laki dikasih namanya Koko. Udah berangkat ke Jakarta, remaja, rambutnya panjang, telinganya dianting. Di Jakarta ganti namanya Robert. Kembali ke kampung, Koko Robert. Nama yang islami Abdullah, Abdurrahman, Abdul Khaliq, Abdul Syukur. Inna ahabul asma'i ilallah Abdurrahman wa Abdullah. Kata Nabi, nama yang sangat Allah cintai Abdullah dan Abdurrahman. Tapi tolong Bapak dan Ibu masyarakat Kubang Jati, ketika mau ngasih nama anak, tolong depannya kasih Abdul. Idza samaitum fa'abidu. Jangan Rohman saja, jangan Rohim saja, tapi Abdul Rohman, Abdul Rohim, Abdul Syukur, Abdul Gopur. Namanya Rohman, kerjaan gapleh mulu, kurang sopan. Itu Rohman nama Allah, betul. Makanya kasih Abdul Rohman, Abdul Syukur, Abdul Latif dan sebagainya. Kalau anaknya istri, Siti Aminah, Siti Khadijah, Siti Julaikha, Siti Sarah, Siti siapa lagi? Maimunah, Siti Maryam, Siti apa lagi? Siti Munaro, siapa lagi? Siti Aminah, Siti Saadah. Sekarang namanya Siti Aminah, berangkat ke kota, habis Aminah jadi Mince. Betul. Nanti datang sama ustadznya, Pak Ustadz, aku punya anak laki-laki, tolong kasih nama. Kata Pak Ustadz Herudin, nama anakmu Ibrahim, tapaul sama Nabi Ibrahim. Kalau jadi dokter, Dokter Ibrahim. Kalau jadi guru besar, Profesor Dokter Ibrahim. Berangkat ke Mekah naik haji, Profesor Dokter Haji Ibrahim. Kuliah lagi, Profesor Doktor Haji Ibrahim, SPDI, SH, ST, es krim, es bonbon, es batu. Pusing kebanyakan es. Betul Bu? Mau pada ke Mekah? Udah daftar? Belum. Daftar sekarang, berangkatnya tahun 2042, modar manten. Allahu Akbar. Di saya kemarin Pak Haji, ada suami istri berangkat ke Mekah, uangnya hasil menjual kangkung 2 ikat depan halaman masjid. Ada pagi-pagi kan pasar ya, seperti Duku Badak itu ada ya, itu dia kumpulkan tuh duit, berangkat ke Mekah. Hebat. Kok orang sini nggak percaya? Apa iya orang jualan kangkung setiap pagi 2 ikat bisa ke Mekah? Yakin bener,
karena dijual dengan sawahnya. Betul? Itu orang pinter. Iya, makanya di Mekah namanya ganti Haji Wahyu sawahe payu kan. Terus di kita kan haji pakai julukan, betul? Ada Haji Nurdin Kosasih, nurut dinas ongkos ada yang ngasih. Ada Haji Husen, hasil usaha sendiri. Ada Haji Mansur, ke Mekah gara-gara halaman kena gusur. Ada Haji Halimah, hasil jual beli umah. Ada Haji Fatmah, balik di Mekah ngecepat tengah umah. Yang paling jelek Haji Tomat, angger mangkat tobat balik kumat medite. Ana apa ora? Ndi wonge? Koe. Nauzubillahimin. Mudah-mudahan nanti ke depan Ananda Andre secepatnya ketika punya rizki bisa berangkat ke Mekah. Amin. Ya Rabbal, insya Allah. Dikasih nama ya, kasih nama. Yang kedua, wa yu'allimahul kitaba idza aqala, ajari baca Quran ketika anak kita sudah mengerti. Masukkan madrasah, masukkan masjid, masukkan musola. Kalau orang tuanya nggak bisa, yuk serahkan ke ustadz. Di rumah oleh ibunya, oleh bapaknya, tapi karena ibu dan bapaknya kurang ilmu agamanya, yo banyak ustadz di sini. Serahkan ke ustadz, serahkan ke guru ngaji, ajari baca Quran. Zaman dulu ketika saya masih kecil belum ada ikro, ngaji masih diejah, betul. Wajabar baba kajar bibabi, betul. Ya sampai pakuwu diejah. Pajabar pak kapesku pau kapesku pakuwu, betul. Udah masjidnya kecil, masjidnya kecil, musalene cilik, lampune ceplik, durung nganggo keramik, masih bilik, sing ngaji bocah cilik. Tapi zaman sekarang udah ada ikro, masjidnya sudah cantik, lampunya sudah listrik, lantainya pun sudah keramik, tapi sayang jamaah beki saut nangan di kue Lung Kidul ya wis ora apa-apa lah, pada baik karo ning Kupang Jati, betul. Masjidnya megah, jamaah telung jajar. Orang jajar tapi jajarnya mundur, wong telu ngejajar. Betul apa tidak? Betul. Tong tong eyek anak kentong gageling, arep sholat jare setan engko. Jawab, Bu, kalau dibangunkan adzan subuh bangun gak kira-kira? Insya. Makanya tolong maaf Pak Wain beserta Ibu Ananda Andre Ramadan ini tolong ajari baca Quran. Kalau bisa nih di Kubang Jati Blok sini habis maghrib sampai isya haram nyetel TV. Siap? Yang jawab siap cuma satu orang. Kenapa? Waktu untuk belajar ngaji anak. Betul. Jangan sampai beli remote tiap hari, rebutan remote dengan anak. Anaknya pengen nyetel si Sule, bapaknya ingin berita politik corona, ibunya si Andin sama si Al. Tiap minggu beli remote ke tanggungan. Allah, maghrib sampai isya waktunya anak untuk belajar ngaji. Kalau nggak berangkat ke Madin ke musola, di rumah oleh bapaknya, panggil anaknya, Dek sini ada apa Pak? Ngaji sama bapak. Emang bapak bisa? Bapak dulu sudah hatam 3 kali hatam ikro. Mana ikronya? Ini Pak, ayo dibuka. Kalau ngaji nggak usah panjang-panjang, 1 malam 1 huruf aja. Yo, nih lihat nih, ini yang berdiri namanya alif. Sing nangtung kue jenenge alif tong. Ayo apalna, sing nangtung alif, sing nangtung. Tahu nangtung? Apa?
ngadeg ya, si ngadeg gue alif tong di 10 menit diapalna si ngadeg alif, si ngadeg alif, si ngadeg alif. 10 menit dituntun anak bak keluar, tunjukkan ke tiang listrik, tong itu apa? Alif. Karena bapaknya bilang yang ngadeg itu alif. Makanya tolong kalau ibu-ibu punya anak sedang belajar ngaji, bangun jangan keduluan oleh anak. Jam 3 anaknya udah bangun, bu tangi, bu tangi, bu tangi. Cari ibu nih, anak apa sih tong? Bu kayak ning sarungnya bapak ngadeg alif apa duduk? Cari ibu nih, tong kue tak alif, tapi alif tugasnya nulis emak, alif brewok. Allahu Akbar. Terus insya Allah Pak, Bapak tolong ya, kita ini sekarang sedang krisis figur Pak, krisis imam masjid, imam musola. Betul ya Allah ya Rob. Kalau calon presiden sudah ada gantinya, calon menteri sudah pada antri, calon gubernur, calon bupati, calon camat, calon lurah, sampai calon RT. Malam ini ada yang mau jadi RT. Tapi kalau calon imam di masjid, ini makhluk langka. Punya imam satu-satunya udah pelok dipakai terus. Betul? Betul? Maaf. Ini karena gara-gara pelok ada pasien di Jakarta sama dokter tukaran. Pasiennya laki-laki, dokternya wadon. Cari dokter, Pak asmane sinten? Asma kulo memekmu nikmat. Asmane sinten Pak? Iya, asma kulo memekmu nikmat. Dokter marah, Pak namanya siapa? Ya nama saya memekmu nikmat. Bak KTP enggak? Ini KTP-nya, KTP-nya dibuka, namanya Memed Nur Hidmat. Gara-gara pelok jadinya memekmu nikmat. Makanya nanti bapak-bapak pulang dari sini ditanya oleh istri yang gak berangkat, Pak oli apa pengajian ning wain? Oli he memekmu nikmat. Allah karim. Wih, anak-anak di bawah umur, wih. Ini urusan orang tuamu. Makanya tolong mohon pada para ustadz, para kiai, yuk kembali ke semula, kembali ke laptop. Ajari anak kita baca Al-Quran. Betapa bahagianya orang tua punya anak, apalagi kalau sudah sampai hafid Quran, hafidhoh. Nanti ketika kita sudah meninggal dunia, tiap malam Jumat dikirimi bacaan-bacaan Al-Quran, amin. Sementara kita sekarang gak punya anak, anak pun punya tapi gak bisa ngaji. Kita meninggal dunia, malam Jumat tak satu pun yang kirim doa. Alangkah sedihnya. Kan setiap malam Jumat ruh itu kan datang ya ke rumahnya masing-masing. Untuk apa? Melihat keluarganya. Sedang berdoakah mereka? Apa sedang lihat TV kah mereka? Kalau ada yang kirim doa cuma satu ayat Al-Quran saja, mereka kembali ke tempatnya dengan penuh kebahagiaan. Betul Bu? Saben malam Jumat ahli kubur moleh nang umah kanggo jaluk kedungo wacan Quran najan sakalimat. Lamun ora dikirimi banjur bali berbes mili, bali nang kuburan mangku tangan tetangisan, kebacut temenan ger anak turunku, kowe ora wirang pada mangan tinggalanku. Lamun aku bisa balik ning alam dunya, bakal tak ringkesi dunyaku sing esi ono. Solawat sholli iman ala ma'dan sholli wa sallim iman ala
salim minal afati wal waba wa salim minal afati wal waba. Alhamdulillah. Terus ibu capek, yang capek itu saya yang di atas. Ibu suka ke atas enggak? Maksudnya ibu kesini saya kesana gitu loh ya bu ya. Diteruskan yuk, jangankan cuma anaknya saja, kita pun orang tua yuk bersama-sama baca Quran di rumah. Siap? Ini kadang-kadang ibunya baca Yasin, anaknya mau lihat TV ke tetangga, ini ibunya nitip pesan sama anaknya, tong emak mau baca Quran malam Jumat baca Yasin, silakan kamu non TV ke tetangga, TV kita rusak, tapi nanti kalau sinetron mulai emak tolong dipanggil, emaknya ngaji Bismillahirrahmanirrahim Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kata anaknya, mak sinetron mulai, Shadaqallahul Adzim. Yasin kalah oleh sinetron. Bu, Yasin berapa ayat bu? Bu, Yasin berapa ayat? 83. Betul. Yasin cuma 1 ayat. Yasin, betul? 1 ayat. Kalau saya tanya surat Yasin berapa ayat? 83 ayat. Yasin 1 ayat. Yuk makanya tolong Bapak dan Ibu sekalian, penuhi madrasah, penuhi musola, penuhi masjid oleh anak kita biar belajar ngaji yang benar. Amin. Insya ayo sadulur Islam pada ngaji kitab Quran. Kitab Quran iku dawuhe Gusti Pangeran. Betul? Sangune mati dudu beras dudu pari, sangune mati iman Islam kang manjing ati, untung bayi ana jago kukuluruk, untung bae awak bodoh ana sing muruk. Alhamdulillah. Bu, Bapak, kalau menyerahkan anak ke guru ngaji ijab kabul enggak kira-kira? Ayo jawab kok pada diam sih, sariawan ya? Ayo. Datang sowan ibu lan bapane teka mareng ustade, Pak Ustad. Apa bu? Kulo panitip larek kulo sing arane Andre Ramadhani. Napa bu? Emangnya kenapa bu? Begini, Pak Ustadz tugasnya tolong penuhi jiwa anak saya dengan keimanan, tanamkan dalam jiwanya akidah yang mengkristal, pancarkan dalam sinaran pancar matanya keimanan yang teduh. Kami orang tuanya pawain cari nafkah, bikin tenda tiap hajatan, kalau ada job urgent juga, yang cari duitnya kami, kata pawain dan ibunya. Betul? Untuk jajannya, untuk sandal, untuk sepatunya, Pak Ustadz mah tolong tugasnya benerin syarat dan rukun sholat anak kami. Kata Ustadz, saya terima bu, alhamdulillah. Udah berjalan sekian hari, seiring berjalannya waktu datang lagi pawain sama ibu, Kang Ustadz Her sehat, alhamdulillah. Di Andre ngaji bisa apa enggak? Enggak bisa lah. Bisa. Pawain nanya, Pak Hairudin, Ustadz Udun ngerokok enggak? Rokok. Masih enggak? Tinggal 2 batang. Bentar Pak, tunggu ya. Pawain pulang. Oh, jingjing kresek hitam isinya filter 2 slop. Ponggo Pak Ustadz, kabeh diudud panjenengan kok 2 slop. Alhamdulillah. Saur Ustade, alhamdulillah. Pawain takon maning, Kang Ustad wis mangan dorong? Boro-boro mangan parege kurang. Tunggu Pak Ustad. Oh, pawain pulang sama ibu, bawa tosa 6 kantong beras. Alhamdulillah.
Ini tapi ada nggak kira-kira? Oh nggak ada. Pak Wain tanya lagi, Pak Ustadz, dompetnya ada isinya nggak? Kosong. Sabar, saya transfer 1 bulan 6 juta. Kata Ustadz, alhamdulillah. Akhirnya paginya ngajarnya semangat. Rokok 2 slop, beras 6 kantong, uang 6 juta. Hari berikutnya anak-anak gak pada berangkat. Apa sebab? Telinganya udah kayak petir, disambar petir. Yang Ustadz semangat. Akhirnya santrinya orang pada mangkat, Ustadz kreatif jualan rokok karo jualan beras. Ustadz kreatif. Tapi kira-kira ada apa tidak yang macam begini? Gak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi. Makanya para ustadz mah kudu sabar. Tengah malam dibangunkan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten? Kulo. Sopo? Udin. Mau apa Din? Tolong Pak Ustadz, itu anak saya nangis terus, tolong dikasih doa Pak Ustadz, kasih jampe-jampe. Alhamdulillah kasih air. Anaknya tidur pulas sampai pagi. Paginya datang lagi, kirain mau ngasih amplop, tapi apa lagi? Apa maning Din? Pak Ustadz, engko aku pan ayak ngadak na syukuran, tapi Pak Ustadz datang ya dengan santrinya minta 10 saja. Alhamdulillah datang syukuran, berkatnya sederhana. Datang lagi si Udin, apa maning Din? Ini tugas Ustadz tuh begitu, harus sabar ngayomi umat, betul? Ya Allah ya Rob. Makanya kita ini secara tidak disadari punya para ulama, punya para kiai, ini penangkal datangnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada para ulama, tidak ada para kiai, para ustadz, bagaimana jadinya kita? Betul? Makanya bersyukurlah ketika di sini masih ada kiai, ada para ustadz, ada guru-guru ngaji. Yuk serahkan anak-anak kita untuk belajar ngaji agar menjadi anak yang soleh, insya Allah. Amin ya Rabbal. Kalau kita lihat ke Mekah, coba di Mekah, yang pernah ke Mekah mungkin ya, Imam Masjidil Haram digaji 1 bulan 150 juta. Di Kubang Jati imam digaji enggak? Yo jawab, digaji enggak? Gratis. Mau berangkat dari rumah ke masjid dikawal kiri kanan 6 polisi. Coba imam di Kubang Jati berangkat dari rumah dikawal hansip apa tidak? Tidak. Imam sedang wudhu pun ini mau jatuh di soledat, makmumnya liatin dari dalam masjid. Mampus lu Tad, mampus. Innalillahi, Ustaz dikatain mampus. Allahu Akbar. Makanya yuk saya ajak para sepuh semuanya, ibu dan bapak, karena anak itu amanat Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk ajari baca Al-Quran, insya Allah. Yang ketiga kata Nabi, wa ayu jawijahu idza adroka, cepat anak kita tikahkan ketika sudah punya jodohnya. Jangan sampai berlarut-larut, karena sekarang kan zaman kilat. Ada pesantren kilat, ada rapat kilat, ada pendidikan kilat, ada titipan kilat, ada cinta kilat pakai moto. Kau lihat, kau dapat, kau sikat, kau minggat, bangsat. Betul. Satu lagi, ada nikah kilat, nikah Selasa, Jumat punya anak. Apa yang seperti ini di sini? Ada nggak kira-kira? Hanya yang malu siapa? Orang tuanya. Orang tua menanggung malunya akibat pergaulan bebas sang anak, tidak dididik oleh orang tuanya. Pergaulannya pergaulan bebas, yang dibaca HP-nya isinya gambarnya gambar Parno, betul? Ya Allah, akhirnya kan kalau sudah begitu, kalau bunga sudah diisap madunya oleh kumbang, bunga ini akan menjadi layu.
kerjanya menunggu dan menunggu dari waktu ke waktu, sedang yang ditunggu tidak pernah mau tahu. Mau bicara terasa malu, mau keluar rasanya malu, mau bicara bibir terasa keluh. Salah elu, kenapa gak sabar nungguin betul. Kalau sudah begitu siapa yang malu? Ibunya disindir oleh kosidahan. Karena zaman sekarang tidak sedikit anak muda perawan di mana-mana. Kalau sudah kehormatannya direnggut oleh kumbang yang tidak bertanggung jawab, untuk menghilangkan rasa malunya dia bunuh tuh bayinya, dia buang di comberan-comberan. Betul. Tapi kalau anaknya punya iman dikit, dia ngandung gak ada ayahnya, dia bersenandung di depan rumah, aku tidak mau membunuh anakku, tak mau aku berdosa kepada Tuhan, aku pun malu kepada kawan, takkan ku ulangi anak yang ku kandung tak ada ayah. Jawab dong, bila lahir nanti alangkah malu. Udah begitu aja, cepat ditikahkan kalau sudah punya jodoh. Siap ibu, siap? Insya Allah. Berikutnya Pak Wain dan ibu juga kita lihat bersama-sama ya, untuk kiat metode atau strategi untuk mendidik anak. Ini bukan untuk Pak Wain saja, untuk semua yang hadir. Karena kita punya anak amanat Allah, anak pelanjut hikayat, penerus perjuangan orang tuanya. Yuk kita lihat dalam Al-Quran ada surat Luqman. Ada nggak kira-kira? Surat Luqman ada. Di situ ada ayat-ayat yang intinya adalah satu cara untuk mendidik anak. Coba kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun azim. Ayat ini intinya apa? Allah perintahkan, Allah ingatkan, ingat ketika Luqmanul Hakim memberikan petutur, memberikan nasihat kepada anak-anaknya, ya bunayya, no jalu tong, ya bunayya, ini panggilan kasih sayang orang tua kepada anaknya. La tusyrik billah, jangan sekali-kali engkau menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya dosanya itu betapa besar dan tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaitannya keimanan, akidah biar kokoh. Bagaimanapun hidupmu susahnya, senangnya, manisnya, pahitnya, ibadah cuma hanya kepada Allah Subhanahu. Suka ibu bapak berikan nasihat seperti itu kepada anak? Sudah biasa? Jarang yang jawab karena tidak pernah terpikirkan masalah itu mah. Betul? Paling-paling tong ning disampean gawene tong jadi apa tong? Oh bapak jadi karyawan Bukopin, disangkanya bank tapi bubur kopi Indomie Bukopin. Allahu Akbar. Bagaimana hidupmu sengsara bahagia, ibadah cuma dumateng ngersok dalam Allah. Jangan punya Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Allah tahu tong, nok dimanapun kau berada, Allah tahu. Dimana berada Tuhan selalu ada dalam kehidupan umat manusia. Teruskan. Wani piro. Ini saya begini-begini guru vokalnya si Pildan. Karena antara Pildan dengan saya itu adik kakak. Karena ibunya Pildan sama ibu saya sama wadone. Jadi saya itu kakak sama Pildan, betul gak? Makanya kemarin kan ada organ, betul. Ini pantasan mic-nya anget-anget buat artis nih, bekas artis ini. Mubalik tuh cuma sesa lelewihan. Ya segitu we pawainnya. Tenang aja pawain. Nanti saya habis ceramah langsung pulang pawain, tidak akan makan dulu karena tidak kelihatan ada prasmanan. Kalau dipaksa saya pikir-pikir
tapi sudah lama saya tidak makan malam, makanya langsung saya pulang. Untuk itu persiapkan segala sesuatunya, mobil saya parkirnya di sana. Ini barangkali karena biasanya kalau kiai pulang, betul, dititipi kardus, betul, entah isinya mah itu apa saya kurang tahu. Ini biasanya mungkin dari sini juga, ya insya Allah lah. Saya tiap malam kesana kemari, tujuannya cari ingin mendapatkan amal. Enak amplop. Maaf, kalau seorang kiai berceramah membicarakan masalah amplop, dosa besar. Betul? Dosa. Tapi paling lebih dosa besar pawain kalau sedikit ngasihnya. Itu aja. Maaf. Udah jam berapa? Terus kan? Terus ke tukang parkir aja terus. Masa pandemi jam 11 bubar. Kemarin di saya ada Origin Dangdut baru 2 lagu, ada aparat dibubarkan, Pak. Kemarin kan pernah dengar ya, di sana ada Lesti ya. Lesti yang hajat ngundangnya si Lesti dibayarnya itu 200 juta. Izin sampai Kapolda. Habis ada Lesti, ada 6 yang terpapar corona. Makanya di sini nggak usah malam-malam, nggak usah lama-lama. Intinya sayanya ngantuk. Tadi malam gak bisa tidur, gak bisa bangun, tidur terus. Hadirin jamaah yang Allah muliakan. Jadi yang pertama, tolong tanamkan akidah yang mengkristal dalam jiwa seorang anak. Iman yang kuat. Kalau imannya kuat, jadi pejabat yang beriman, amin. Kalau jadi menteri yang beriman, amin. Kalau jadi hakim yang beriman, keputusannya tentunya tidak akan berat sebelah. Presiden apabila punya iman dan bertakwa, tentu akan makmurlah negerinya. Amin dong. Kok baca amin saja gak mau sih? Pak Menteri apabila punya iman dan bertakwa, tentu akan makmurlah rakyatnya. Pedagang apabila punya iman dan bertakwa, tidak suka ngurangi timbangan. Pak Hakim apabila punya iman dan bertakwa, tentu akan adil keputusannya. Pemudi apabila punya iman dan bertakwa, tentu tidak akan hamil duluan. Amin. Karena imannya kuat, tidak akan hamil duluan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya iman biar kuat. 1. Ayat berikutnya kita buka lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waswainal insana biwalidayhi hamalasu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amain aniskurli wali walidayka ilaihil masir. Ayat ini intinya Allah perintahkan kepada kita manusia untuk semuanya berbuat baik kepada ibu dan ibu yang mengandung 9 bulan lamanya, bapak yang banting tulang peras keringat, pergi pagi pulang malam cari nafkah demi anaknya. Makanya jangan sampai kita ini menjadi anak yang durhaka. Naudzubillah imin. Jasa ibu dan bapak pada kita tuh sungguh luar biasa, tidak ternilai, tidak terhingga. Dibandingkan dengan emas, dengan intan, uang miliaran, belum bisa terbayarkan. Betul? Saya ingat cerita sahabat Umar bin Khattab. Ini sahabat Umar bin Khattab ketika dimarahi oleh istrinya, ini beliau ini diam 1000 bahasa, tidak berkata-kata. Istrinya bawel, istrinya marah-marah. Sahabat Umar ini terdiam 1000 bahasa. Kemudian ada yang bilang, sahabat Umar, kok kamu dimarahi istrimu, kok kamu diam saja? Kenapa? Padahal kau orang yang paling gagah, setan pun takut oleh kau. Kata sahabat Umar, saya tidak menjawab dan saya berdiam karena saya ingat istri saya itu adalah orang yang telah melahirkan anak saya, yang telah melahirkan turunan-turunan saya. Saya tidak berani untuk menimpali ucapannya.
Bu, ibu sayang sama suami saya, Insa. Ibu kira-kira kalau dikasih uang 2.000 untuk setahun cukup enggak, Bu? Tidak, orang bakalan cukup. Saya punya istri, insya Allah satu kabupaten Brebes paling solehah. Istri saya wadon, nurut, kemudian dikasih uang 2.000 satu tahun cukup. Saya tanya, dibeliin apa mami? Dibeliin kalender, harganya 2.000, Januari sama Desember setahun. Betul? Allahu Akbar. Makanya kasihanilah ibu kita yang mengandung 9 bulan dalam keadaan wahnan ala wahni, payah, makin bersusah payah. Andai kita durhaka kepadanya, alangkah sakitnya hati sang ibu. Jasa ibu pada manusia sangat berharga, mengandung, melahirkan, dalam derita mengasuhnya, merawatnya, penuh kesusahan, tengah malam terbangun karena tangisnya. Manusia harus menghormati ibunya, jangan sakiti badan maupun hatinya. Betul, Bu? Ibu itu keramat hidup, doanya mustajab, sumpahnya manjur. Makanya ibu-ibu orang Kubang Jati kalau dapat sakit hati dari anak jangan ngomong sembarangan, Allah dengar doanya. Makanya apalah artinya kita hidup, rumah kita bertingkat, kendaraannya mengkilat, uangnya berlipat, istrinya cukup memikat, bahkan jumlahnya kalau durhaka terhadap orang tua, alamat hidup tidak akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hormati mereka, minta doa dan ridhonya, jangan jauh-jauh minta doa sama yang lain ketika ibu dan bapak kita masih ada. Paham ibu bapak? Insya Allah keramat hidup. Makanya dihormati mereka. Ibu yang melahirkan susah payah, keringat bercucuran, darah menetes demi sang anak agar lahir dengan selamat. Tidak cukup itu, kemudian disusui selama 2 tahun lamanya. Betul? Ya Allah, kurang apa rasanya? Ibu punya anak 5, kalau mau tidur, Masya Allah satu ranjang semuanya. Yang cikal, yang bontot ada, bapaknya ikut tidur di ranjang itu juga. Yang bungsu, yang paling bontot, tidak pernah lepas dari susu ibunya sampai jam 12. Bapaknya meletetin anaknya, tong itu milik bapak nanti giliran ya. Jam 12 anaknya tidur, bapaknya minta jatah. Jam 1 yang cikal, yang anak pertama jatuh dari ranjang, kedebut, akhirnya jidatnya bonconong. Oh, pas mati lampu bangun tuh semua anak, nangis semua. Ibunya bangun, pas mati lampu ditambah-tambah, bapaknya cari baterai, sementara perasaan pakai kolor, sementara sarungnya dikalungkin ke lehernya. Anaknya menangis semua, "Ma, itu kok bapak baterainya ada 2." Nah, saking kasihannya sama anak itu, kurang apa pengorbanan mereka? Betul? Allahu Akbar. Makanya kata Nabi, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga ada di bawah telapak kaki ibu. Artinya luzumu taatihima bisa babi dulil jannah, tetap mantap hormat kepada keduanya, jadi sebab masuk dalam surganya Allah Subhanahu. Saya mau cerita, boleh? Cerita ini kisah nyata berkaitan dengan anak yang durhaka ya. Naudzubillah min. Jangan sampai anak kita durhaka kepada kita. Ibu sakit melahirkan luar biasa, betul Bu? Sakitnya luar biasa. Begini ceritanya, ini kisah nyata terjadi di tetangga kabupaten. Tidak dibilang kabupatennya, barangkali ada saudaranya nanti ya. Ini kisahnya begini, seorang anak udah berumah tangga, udah punya suami, tapi masih bareng dengan ibunya. Sementara ayahnya sudah meninggal. Anak ini minta sama ibunya ingin menjual pekarangan yang ditempati, tetapi ibunya tidak mengizinkan, dengan catatan, dengan alasan di pekarangan tersebut ada sebuah sumur yang airnya walaupun
musim kemarau begitu panjang, begitu kuat airnya. Masyarakat lingkungan ambil air dari itu semua. Anak ini maksa, kekeh jari Sundane, ingin menjual tanah ini. Ibunya sama juga bertahan, tidak sampai kapanpun tidak akan ibu jual. Akhirnya anak ini sampai memutus hubungan dengan orang tua, tidak mengaku ibu. Betapa sakitnya seorang ibu. Anak ini keluar pergi dengan suaminya. Seiring berjalannya waktu, entah berapa tahun lamanya, anak ini mau melahirkan. Tapi sudah bukaan 5, ini bayi gak keluar-keluar. Tahu bukaan 5, Bu? Biasanya kan bukaan 5 ya, kata bidan sudah bukaan 5. Dibawa ke rumah sakit, kata dokter, ini mah bukan untuk dioperasi sesar. Kenapa Pak Dokter? Udah bukaan 5. 2 hari 2 malam anak ini nangis menjerit kesakitan. Kenapa bayi gak keluar-keluar? Datanglah seorang tua yang bijak menghampiri Neng. Ini Neng, coba barangkali zaman yang telah lampau Neng pernah berbuat, pernah menyakiti hati orang tua. Coba diingat-ingat Neng. Ini mungkin penyebabnya bayi Neng gak keluar-keluar ini sekarang. Anak ini mikir, oh iya Bapak, dulu saya pernah menyakiti hati ibu saya. Gara-gara saya ingin menjual tanah yang ditempati oleh ibu saya keluar meninggalkan rumah. Nah, kata orang ini, coba tolong datangi ibumu, minta maaflah kepada dia. Akhirnya menyuruh suaminya, Mas tolong datangi emak di kampung, ceritakan bahwa Neng mau melahirkan tapi oroknya atau bayinya nggak keluar-keluar. Suaminya menghadap sang mertua, apa kata ibunya? Apapun yang terjadi, saya sudah terlanjur sakit hati. Saya tidak akan mengampuni anak saya yang durhaka. Tapi dipikir lagi oleh ibunya, apalah artinya seorang ibu andai tidak mengampuni anaknya. Dia berangkat ke rumah sakit, masuk ruang perawatan, kata anaknya, Bu, maafin saya. Kata ibunya, Neng, udah emak maafin. Bayinya keluar secara tiba-tiba. Ini kisah nyata, saya melihat sinetron Indosiar. Ini gambaran loh Pak, betul. Ini gambaran. Ternyata bukan hanya di akhirat Allah perlihatkan siksanya, di dunia saja Allah perlihatkan bahwa begitulah balasannya anak yang durhaka terhadap ibu dan bapak. Kata abah saya punya abah di Jakarta. Namanya sekarang usianya sudah 74 tahun. Namanya Abah Haji Roma Irama. Itu abah saya itu. Karena bapaknya Roma sama bapak saya sama pada lanange. Saya abah sana. Betul? Betul? Bila kau patuh pada rajamu, lebih patuhlah pada ibumu. Bila kau sayang pada kasihmu, lebih sayanglah pada ibumu. Hai manusia, kalau Roma jadi presiden, kalau pidato pasti hai manusia, begitu. Ya enggak? Hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Kok pada diem sariawan ya? Alhamdulillah. Ngantuk? Monggo pan mulih monggo. Angger ngantuk yuk, monggo mulih yuk mulih. Bahkan aku paling seneng kalau pengajian orangnya dulu balik satu-satu. Belum doa udah pulang satu-satu, itu aku paling suka itu, paling demen aku. Tapi kalau pengajian orangnya serius, ini pembunuhan pelan-pelan ini. Saya dipaksa terus. Tapi kalau pulangnya satu-satu, ini saya paling suka ini. Saya juga pulang mau apaan di sini, betul. Wah ini saudara lain, betul. Saya pulang, saya tuh jauh dari Kertasari. Jarak Kertasari ke Kubang Jati sama dengan Kubang Jati ke Kertasari. Betul. Jalan penuh resiko.
Tapi alhamdulillah pada malam ini saya bisa silaturahmi dengan masyarakat Kubang Jati. Alhamdulillah. Nanti pulangnya bawa doa, duit baik si eta mah. Allahu Akbar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mendekati jam 11 kurang 2 menit. Biasanya saya tidak lama, paling jam 11 udah bubar acara ini. Lain halnya ketika di luar pandemi. Betul, pernah saya pengajian sampai jam 2 Pak, karena mubaliknya ada 3, saya jatah terakhir. Hadirin udah begini aja. Nah sekarang mudah-mudahan kita yang hadir pada malam ini ikut idkhalus surur mendoakan Ananda Muhammad Andre Ramadan. Ini mungkin lahirnya dulu Ramadan ya, apa iya? Iya, bulannya dibawa. Begini sedikit, kalau mau ngasih nama anak tolong jangan pakai bulan Masehi. Bulan Masehi ini kadang-kadang kan kalau anak kita lahir laki-laki bulan Januari dikasih nama Januri Bandar Ayam. Ada Pak Januri? Ada. Itu langganan saya, itu langganan saya. Suka jualannya ngidul ke Turki Pak Januri. Kalau anaknya lahir bulan Februari, kalau laki-laki Febrianto, perempuan Febrianti. Kalau bulan Maret lahirnya laki-laki Marto, kalau wadon Marti. Kalau akhirnya bulan Maret April, kalau laki-laki Apriliano, ya kalau wadon Aprili Yani. Kalau akhirnya bulan Mei, kalau wadon Mei. Kalau bulan Juni lahirnya laki-laki Juniato, kalau wadon Juniati. Lahirnya bulan Juli lanang Sulianto, wadon Sulianti. Lahirnya bulan Agustus angger lanang si Agus, angger wadon si Agustina. Lahirnya bulan September angger lanang diaran si Septo, wadon si Septi. Angger lahirnya bulan Oktober lanang si Sopo? Okto, wadon Okta, dudu Okti Okta. Lahirnya bulan November angger lanang diarani aran Sinopa, angger wadon Sinopi. Lahirnya bulan Desember lanang si Desmet, wadon si Desi. Tolong maaf, ini nama Januari sampai Desember ini nama-nama dewa kafir Romawi kuno. Januari itu dewa masa depan yang mukanya hitam sebelah putih sebelah. Jangan dipakai nama anak kita, itu nama dewa kafir Romawi kuno itu. Dan dalam kalender itu entah siapa yang mengganti Ahad kepada Minggu, asalnya Ahad, maka kita bilangnya umat Islam Ahad. Jangan, kalau Minggu itu Gomingos, hari untuk menyembah Tuhan. Hari apa itu? Hari untuk orang Kristiani. Kita mah Ahad, Al-Ahad, Al-Isten, As-Sulasa, Ar-Ruba, Al-Khomis, Al-Jumu'ah, As-Sabtu. Mau kemana Pak Ustadz Ferudin? Mau Ahadan. Kemana? Ke Jogja. Mantep, mau shopping nih ya. Kan ibu kebanyakan kadang-kadang mau kemana bu? Mingguan. Kemana? Baso rudal. Ya Allah ya Roh. Bapak ibu hadirin yang saya hormati juga Allah muliakan, kiranya tidak usah perlu panjang lebar. 2 saja nasihat yang dapat kita petik dari surat Luqman. Insya Allah sisanya ke depan. Mudah-mudahan ada yang berhasrat untuk bersilaturahmi kembali. Ini satu kebahagiaan bagi saya bisa hadir di tengah-tengah masyarakat Kubang Jati. Blok apa namanya ini? Liam. Itu aja. Jadi padahal kalau lewat itu sering dalam hati, kapan saya bisa hadir di Kubang Jati. Ternyata lewat Pawain dengan Kang Basri, hujan-hujanan langsung meluncur ke Turki. Tahu Turki? Turunan kidul desa saya Kertasari, tapi dulu pernah kuliah di Fakultas Panciologi dengan Kang Basri, jurusan Teknik Mayit. Fakultas Panciologi dan Kastrologi, jurusan sekolah Teknik Mayit. Gelarna kuring teh 2, S1 na ST,
S2 na MM, ST na sarjana tahlil, MM na manakib maulid. Jadi mun eueuh anu paeh teh santri mah sepi da eueuh tahlil. Eta teh proyek lebe. Mana mun sampai tahlil dileungitkeun, maulidan dieuweuhkeun, rojaban dileungitkeun, kiai leungitkeun pagawean. Eta proyek lumayan tahlil. Wong wis tuwa tahlil sampai usu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lumayan proyek cilik-cilikan tahlil terus, walaupun dibid'ahkan oleh tetangga sebelah terus, solawatan terus, manakiban jalan terus, maulidan jalan terus, rojaban jalan terus. Kita warga Nahdliyin insyaallah cinta ulama, cinta kiai jangan mudah diobok-obok. Betul? Ya Nahdlatul ulama anti mahabbati wa mawaddati wa masarati wa ridhai. Geus eta mah mun ngaji KNU-an mah keur hitanan Kang Herudin nya kitu nya. Tah Bapak Ibu hadirin yang saya hormati juga muliakan, keluarga besar Pawain beserta Ibu juga Ananda, Muhammad, Andre, Ramadan. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini membawa berkah untuk keluarga Pawain, dan pulangnya kita dari majelis ini mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal. Mestinya dari awal sampai akhir, kalau benar itu mungkin karena Allah, kalau salahnya ini kebodohan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Maafin Ibu. Nanti Ibu kalau pulang nggak ngomong. Oh nggak ngomong? Ngomong dong ya. Insyaallah ya. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ceramah saya kurang, silahkan undang lagi. Begitu aja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa li walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir, kaliki buah kaliki dijual di perapatan. Angger wong Kubang Jati cinta ngaji sing rajin baca Quran. Kaliki buah kaliki dijual di perapatan. Angger wong Kubang Jati cinta Nabi sing akeh baca solawatan. Siji maning kaliki buah kaliki dijual di perapatan. Angger waksain melasning aku engkau balik diberkatan. Pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.